Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan yang lalu sampai di pembahasan tentang bagaimana hukum khutbah Jumat. Terakhir di situ. Hanya saja belum sampai selesai. Jadi ini pembahasannya sesungguhnya biasanya masuk dalam bab tentang rukun khutbah, gitu ya. Jadi khutbah yang biasa dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya kalau itu khutbah Jumat. Itu kemudian ada urutan-urutan yang kemudian oleh para ulama disebut dengan rukun. Nah, ini pentingnya untuk mengetahui ya. Termasuk sebenarnya kalau kita menyampaikan pidato, ceramah atau apapun itu, sekurang-kurangnya mengikuti bagaimana Nabi SAW menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat, orang-orang yang mendengarkan beliau, maka itu kemudian disebut dengan rukun khutbah atau sekurang-kurangnya sunnah khutbah. Jadi enten urutane, enten isine, enten pokok-pokoknya. Nah, ini butuh diketahui. Karena itu ilmu atas satu urusan, satu perkara itu menjadi penting. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ujung ayat, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang tahu ilmunya dengan
tidak tahu ilmu. Ya, ini namanya dalam ilmu balaghah atau dalam istilah bahasa Arab ini namanya istifham ingkari. Pertanyaan tidak perlu jawaban. Pertanyaan hanya untuk menunjukkan bahwa jawabannya tentu tidak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, opo podo wong sing duwe ilmu ambek enggak duwe, itu tentu enggak sama. Ya termasuk di dalam pembahasan kita tentang rukun atau sunnah khutbah Jumat itu. Sebelum masuk di sana, sambil contoh. Seorang, nah ini babnya di sini, saya buka. Babnya agak jauh ke belakang ya. Babnya agak jauh ke belakang. Nah, mana ya? Oh, sebentar. Babnya di sini. Babnya di sini. Oh, sebentar. Jadi ada seorang istri Rasulullah SAW, namanya Juwairiyah, gitu ya. Beliau ini mana ini ya? Ini. Beliau ini suatu saat bercerita. Ini Juwairiyah binti Al-Harits. Beliau bercerita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini yang atas ini ya, kharaja min indiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah faqala ma zilti 'alal halil ladzi faraqtuki 'alaiha qalat na'am. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat law wuzinat bima qulti munzul yaum la wazanat hunna. Kalau saya terjemahkan sebelum nanti isi pesan Nabi SAW. Kata Juwairiyah radhiyallahu anha, suatu saat Rasulullah SAW keluar rumah. Ya kebetulan waktu itu di tempat di rumahnya Juwairiyah. Suatu saat Rasulullah SAW keluar rumah dan beliau kembali ya, sesudah lewat waktu duha. Waktu duha itu agak panjang sebenarnya. Ya. Cuma kalau mau disederhanakan, pagi-pagi Nabi SAW keluar, balik-balik sudah agak siang. Ya masih pagi tapi sudah agak siang. Cukup lama. Ya kalau ukuran sekarang boleh jadi 2 jam atau mungkin 3 jam gitu ya. Keluar pagi. Setelah kembali, Nabi SAW rupanya mendapati istrinya itu, mendapati Juwairiyah itu duduk di tempat yang sama saat Nabi meninggalkan. Jadi Nabi SAW ketika pergi, Juwairiyah itu sudah dalam posisi duduk di satu tempat di rumahnya, gitu ya. Kurang lebih agak lama keluar, kembali Juwairiyah itu masih ada di situ.
Nah, duduk di situ berlama-lama itu tentu bukan duduk biasa. Duduk dengan berdoa, berzikir yang banyak. Ya banyaknya berapa wong lama kan gitu ya. Maka Nabi SAW ketika kembali bertanya, mazilti alal halil ladzi faradtuki alaiha, sampean dari tadi tetap di sini sejak saya tinggal. Nah, kira-kira gitu. Wahai istriku, saya tadi keluar lumayan lama, terus saya kembali. Sampean dari tadi di situ gak geser-geser, enggak. Qalat na'am, iya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wes gini, teman saya akan sampaikan setelah sampai selesai, sampai marekno di sini. Mari tak kandani, sampai tak beritahu ada 4 kalimat yang kalau itu diulang bacanya 3 kali, kok umpama ditimbang 4 kalimat itu, 4 kalimat diulang 3 kali, kok umpama ditimbang kalimat itu podo sampai tuh mau ke tisu sampai saiki. Nah, gitu kan ya. Kata Rasulullah SAW, ya katakanlah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Diulang 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 4 saja. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sebut tadi itu pentingnya ilmu. Oleh karena itu dalam kesempatan lain Rasulullah SAW menyampaikan tidurnya orang yang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Orang gak ngerti ibadah iku sing apik-apike wong alim turu. Ya ini memotivasi sebenarnya kita untuk terus belajar. Makanya kadang-kadang kita bisa mungkin bisa bayangkan wong sekali tanda tangan sekian miliar, awak dhewe tanda tangan bolak-balik duitnya gak metu-metu. Gitu kan. Nah, gitu. Itulah bedanya ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah itu jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah ya, sudah membuat hukum bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan diberi, diangkat derajatnya oleh Allah beberapa tingkat. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Seharian berdoa cuma karena ini inisiatif sendiri. Loh, sama doanya Rasulullah SAW cuma pendek sekali, nek diucap noping telu niku mboten sampai 5 menit, gak sampai. Bahkan mungkin gak sampai 3 menit. Itu nilainya sama dengan berdoa sepanjang pagi. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka dalam bab khutbah Jumat itu juga ada ketentuan tata cara yang kemudian harus diketahui supaya apa?
supaya khutbah Jumatnya itu punya nilai. Nah, pembahasannya kita sudah sampai tentang isinya. Maka dalam hal ini Said Sabiq memberikan penjelasan. Ya. Ini. Kalau sebelumnya itu hukum khutbah Jumat itu ya harus ada, gitu ya. Nah sekarang wajib khutbah Jumat, itu rukun ya. Jumat kalau khutbah itu tuh Jumatan. Meskipun nanti ada yang berpendapat meskipun gak kumanan khutbah tetap sah sholat ya. Tapi dianggap gak dapat apa-apa. Baik, sekarang pembahasan selanjutnya. Istihbabu istimalil khutbati ala hamdillahi ta'ala wa thana'i ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mau'izati wal qira'ah. Jadi khutbah Jumat niku atau sungguhnya nanti di forum apa saja niku sakjane panjenengan niku kudu nyiapno 4 hal. Yang pertama adalah memuji Allah. Masih isi khutbah wapi lali kadek membuka dengan memuji Allah. Itu nanti oleh Rasulullah SAW disebut cacat. Nanti ada hadisnya di bawah ya. Itu yang pertama. Nanti kita coba uraikan satu persatu. Yang kedua, wassana'u ala Rasulillah SAW, menyanjung, memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Yang ketiga baru isi nasihat, pesan, mungkin pengarahan, tergantung forumnya apa. Dan yang terakhir adalah al-qiraah, ya paling enggak enten sak ayat-ayat dibaca, gitu ya. Satu-satu hadis boleh, gitu ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka kita bisa pelajari ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajzam. Setiap omongan kalam, setiap ucapan omongan kalam yang tidak dimulai dengan memuji Allah niku cacat. Ya. Itu yang pertama. Nanti ada riwayat yang lain menyebut lebih lebih lengkap, karena memuji Allah itu ya biasanya gandengannya ini. Apa itu? Yang kedua adalah mengucapkan syahadat. Sama. Wa fi riwayatin al khutbatul lati laisa fiha syahadatun kal yadil jazma. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, khutbah yang tidak ada di dalamnya itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Misalnya, kalau enggak ada itunya, itu seperti kaliyadil jazma niku koyok tangan tangan yang cacat growong niku, kena kusta itu juzam itu ya. Orang sekarang gak ngerti kusta, sudahlah, seperti tangan yang cacat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan di sini yang dimaksud syahadat itu ya baik itu syahadat tentang keesaan Allah maupun syahadat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Karena itu dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud ya niku rodok lengkap. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasyahhada, Nabi SAW kalau tasyahud di dalam pembukaan khutbah niku lengkap. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma Nabi SAW tambah mana, arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira, arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday sa'ah, man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'simha fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha ta'ala syai'a. Jadi intine setiap khutbah niku jenengan kudu titeni, kudu ono memuji Allah, alhamdulillahi allazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh, misalnya alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, misalnya apa saja. Pokoknya ada memuji Allah, diikuti dengan syahadat, diikuti dengan syahadat tentang keesaan Allah, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, baru nanti enten isine niku ditambahi napa wau? Pesan-pesan gitu. Sementara kalau ini kata pembuka pengantarnya dari Rasulullah SAW masih ada banyak. Mayyuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'simha wa may ya'siha fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha ta'ala syai'a. Gitu ya. Boleh itu variasi. Nah kemudian baru dalam riwayat yang lain disebut karena Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbataini wa yaqra'u ayatin wa yuzakkirun nas. Nabi SAW niku kata sahabat Jabir bin Samurah khutbah niku dengan berdiri, tapi make diselat-selati atau di antara khutbah dan khutbah itu ada duduk sebentar. Ini khutbah Jumat ya, khutbah Jumat. Baru ditambahkan keterangan oleh sahabat Jabir bin Samurah wa yaqra'u ayatin, beliau membaca beberapa ayat. Ojo sampai materinya wapi, ayatnya kalau sing diwaca belas. Itu. Atau sebaliknya, ada yang ceramah model versi nang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Arab kabeh. Ya, padahal sing ngrungokno iki sing diomong opo karo kan itu ya. Membaca ayat-ayat Al-Quran dan memberi peringatan kepada orang setidak-tidaknya menggunakan bahasa yang dimengerti. Oleh karena itu ada perintah khatibin nasa ala qadri uqulihim. Nek sampai ngomong karo wong, sampai ngukur kadar pikirane. Pikirane level napa jenenge? Teknisi dijak teori ya, kesuwen. Gitu. Nah ini tantangannya yang khutbah ini tantangannya khutbah ini.
kudu ero. Wah, untuk khutbah nang ndi? Kira-kira sampai tutup di materi ini kan gitu ya. Kalau nggak gitu nggak nyampe, nah, gitu ya. Baik, itu tentang apa tadi? Membaca ayat-ayat. Nah, ada lagi nanti terkait dengan isi pesan. Ya. Dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Samurah diceritakan bahwasanya Nabi SAW annahu kana la yutilul mau'izata yaumal jum'ah. Beliau memberikan motivasi pesan nasihat di khutbah Jumat tidak pernah lama. Okay? Innama hiya kalimatun yasiratun, ya hanya beberapa kalimat yang gampang ditirukan, gampang diingat. Dibalan-balen itu bi, gitu. Tidak perlu penjelasan panjang. Ya, istiqomah satu maknanya, dua cara mencapainya, tiga hasil yang diperolehnya. Satu, hadirin kita cari tahu dulu apa istiqomah. Tunggu, gitu ya. Nggak perlu gitu, nggak perlu. Bahkan yang paling penting nanti dalam riwayat yang akan kita baca, yang paling penting itu adalah menyampaikan pesan motivasi singkat supaya orang mau mengingat kematian, supaya orang mau memperkuat iman dan takwa. Oh tentu mau dibolak-balik, mboten napa-napa karena wah iya dielingno Jumatan iki mana sing disampaikan. Enggak apa-apa. Timbang matirine ganti dawa gak umum gak mlebu-mlebu. Ya wong iki mang bahasa apa wis karo dawa. Ya. Itu ya. Jadi kata sahabat Jabir bin Samurah, Nabi SAW annahu kana la yutilul mau'izata yaumil Jum'ah. Pernah pesannya itu lama-lama panjang-panjang kalau hari Jumat. Gitu ya. Innama hiya kalimatun yasirat, ya hanya ada beberapa kata yang mudah gitu ya. Jadi sekalian yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ini di bawahnya disebut an Ummi Hisham bintu Harithah ibnu Nu'man radhiyallahu anhuma qalat ma akhadtu qaf wal Qur'an al Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar idza khataban nas. Kata Ummu Hisham binti Harithah, saya itu tidak pernah dapat ya ayat-ayat dari surat Qaf ya kecuali melalui lisannya Rasulullah SAW, karena beliau membaca surat ini ya di setiap Jumat, kulla Jumatin alal mimbar, di mimbar. Nah, karena itu dibaca setiap Jumat, maka tidak banyak ayat. Jelas no hubungannya sampai iman ya apa. Mari meneh Jumat maneh sambung maneh. Tidak perlu panjang-panjang. Satu ayat jelas no hubungannya kali iman. Itu. Makanya dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW mengatakan ya termasuk bagian dari kepandaiannya seseorang itu adalah khutbahnya tidak panjang-panjang. Nang Masjidil Haram persiapan itu tutup masjid mulai jam 10. Jam 10. Nanti khutbah Jumat jam itu 20-an pokoknya setengah siji. Betul sampai 15 menit mari pun ngenteni ini 3 jam punjul.
Nah, gitu ya. Ya tentu pesan-pesan lain, enten diskusi, tanya jawab, cerita rodok dawa, mangke forume liyane nek Jumatan pun dawa-dawa wis. Itu saja. Makanya kata sahabat perempuan namanya Ummu Hisham, saya tidak pernah mendapatkan, tidak pernah memperoleh ya ayat-ayat dari surat Qaf kecuali semuanya melalui lisannya Rasulullah SAW disampaikan ben Jumat. Jadi ini sebenarnya dua hal sekaligus. Yang pertama, kedua itu tentang memuji Allah dan menyanjung Rasulullah SAW, mengucapkan syahadat, mengakui keesaan Allah dan meyakini bersyahadat tentang kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nomor 3 kali sekawan, nomor 3 dan 4 itu nyambung, ya boleh dibolak-balik. Apa itu? Yang pertama ada nasihatnya, 2 ada bacaan ayatnya. Nabi baca aja surat Qaf. Cuma intinya nasihat. Kalau nasihat mengingat mati, nasihat supaya iman dan takwa itu cukup, gitu ya. Dari sahabat lain disampaikan, ya. Dari Ya'la bin Umayyah dia menceritakan sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u 'alal mimbar wa nadaw ya maliku. Muttafaqun alaih. Surat Az-Zukhruf ayat pinten niku? Az-Zukhruf ayat 97. Az-Zukhruf, Az-Zukhruf. Nabi baca satu ayat aja sebagai pesan. Maka Rasulullah SAW membacakan surat Az-Zukhruf ayat 97. Bunyinya apa? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini sayangnya. Jadi kan pakai ini ya, kalau pakai HP pakai aplikasi yang dibuat Pak Agus itu aja ya. Agus itu ya. Dia 97. Ini sebenarnya harusnya ya, harusnya 97 di sini. Hadirin sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam contoh yang lain, Rasulullah SAW di hari Jumat membaca Tabarok. Wa huwa qaimun yuzakkiru bi ayyamillah. Oleh karena itu, ringkasnya khutbah yang disyariatkan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah min targhibin nas wa tarhibihim, memotivasi dan memberi peringatan. Pun niku tok intine. Cuma kembangane wau kudu digawe jenenge. Ya diarani kembangan niku. Wong dia itu termasuk sunnahnya khutbah, bahkan rukunnya khutbah. Tapi memang kadang-kadang itu tidak terlalu diuraikan. Apa itu? Tentang banyak bersyukur, memuji Allah dan juga menyanjung Nabi Muhammad SAW, bersyahadat. Ini kan kadang mesti diucapno nek mboten diuraikan. Padahal kalau diuraikan nggih bisa panjang gitu ya.
Fahadza fil haqiqah ruhul khutbah, maka hakikatnya intinya khutbah itu ya memotivasi orang dan juga memberi peringatan kepada orang. Baik, itu tentang ini ya. Sekurang-kurangnya itu disebut sunnah khutbah. Ya. Nah, sekarang berikutnya masyru'iyyatul qiyam lil khutbataini wal julus bainahuma jalsatan khafifatan. Ya, syariatnya nek khutbah niku mboten lungguh. Nek lungguh niku jenenge ceramah. Ceramah niku dawa, suwe. Napa maneh tabligh akbar. Ya. Napa maneh ditambahi napa macam-macam gitu ya. Tapi kalau khutbah, terutama yang kita bahas khutbah Jumat, berdiri Rasulullah SAW. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW yakhtubu yaumal jum'ati qa'iman summa yajlis summa yaqum kama yaf'aluna al-yaum. Nabi SAW niku nek khutbah pada hari Jumat qa'iman berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri sebagaimana orang-orang sekarang melakukan. Ya kurang lebih begitulah. Ya, kalau kita pernah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kemudian ada kesempatan untuk mendengarkan khutbah dan memperhatikan secara lebih seksama, ya, baik isinya maupun kaifiyahnya, cara apa tadi, berdiri, duduk sebentar, berdiri lagi gitu. Dalam riwayat yang lain juga sama. Sahabat Jabir bin Samurah menceritakan kana Nabi SAW yakhtubu qa'iman summa yajlis summa yaqum fa yakhtubu qa'iman. Nabi SAW niku nek khutbah ngadeg, mantun niku lungguh, mantun niku ngadeg. Ya, maka beliau itu kalau khutbah berdiri, faman qala sapa wae sing tau cerita innahu yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Nabi tahu khutbah ambek lungguh faqad kadzaba niku wonge goro. Faqad wallahi shallaitu ma'ahu aktsar min alfai sholatin. Karena saya ini demi Allah, kata sahabat Jabir bin Samurah, salat bersama Rasulullah SAW itu luweh teko 1000 salat, lebih dari 1000 salat saya ikut bersama Rasulullah SAW. Nek Jumatan, nek khutbah Jumat mesti ngadeg, mboten nate lungguh. Nek atik muni ana sing duwe alasan tertentu mau khutbah lungguh, khutbah Nabi SAW duduk, maka kata Jabir bin Samurah, riwayatnya wong gorok hoaks gitu ya. Baik, itu tentang kaifiyah khutbah, khususnya khutbah Jumat ya. Rasulullah SAW khutbah dengan berdiri. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, saya sholat itu luweh teko bukan 1000 sorry. Tadi itu alfai 2000 sholat, wis luweh teko 2000 rakaat sampai Nabi SAW gak tahu lah. Mesti berdiri, duduk, berdiri lagi. Itu khutbah Jumat. Dalam riwayat yang lain sama, khutbah Rasulullah SAW qa'iman wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa awwalu man jalasa 'alal mimbar Muawiyah. Cuma memang enten cerita, memang dinasti Bani Umayyah niku beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah saya sudah cerita ya. Bahkan atau belum ya? Oh belum, nanti tentang sholat Id nanti. Diwali ya, nanti ada salah seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah namanya Marwan bin Hakam. Wong ini termasuk orang yang tidak disukai rakyatnya. Padahal kalau zaman dulu jadi khalifah itu ya imam sholat ya khotib Jumat. Sholat Idul Fitri nggih khotib. Wong niki rada napa nggih? Nek cara samangkin rada otoriter. Gak disenengi rakyate. Ngoten.
suatu saat ngimami sholat Idul Fitri. Lah Idul Fitri itu kebalikannya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, ya mantun azan, khutbah dulu baru sholat. Begitu. Kalau sholat Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Yang mendengarkan lebih banyak ibu-ibu yang sedang datang bulan, anak-anak kecil, kabeh dikongkon teko, kan ngoten. Maka sudah merasa kalau dirinya itu tidak terlalu disukai warganya, ya. Mesti ini sholat dulu. Lu kok naik mimbar dulu? Naik mimbar dulu. Sahabat senior yang tahu warik lambine kan ngono. Mudun sampean kate nang ndi khutbah dhisik. Kata Marwan bin Hakam, wis tak demi Allah, sing sampean ro iku wis jaman biyen, saiki ganti cara. Nah, gitu ya. Kenapa itu? Ternyata khawatir kalau sholat dulu baru khutbah buyar. Jadi enten bab politik digeret no masalah ya kaifiyah khutbah iki ya iki mang timbange aku gak dirungokno tak salat dhisik tak apa jenenge khutbah dhisik wong kan ngenteni salate begitu. Ini juga begitu ya. Muawiyah lah Muawiyah itu penggantinya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah lah orang pertama khutbahnya dengan duduk di mimbar. Mimbare boten ngeten. Mimbare undang enten logo ambek logo ngeten. Itu namanya Muawiyah. Napa kok ngoten? Enten alasane. Ya mungkin tidak pada awal beliau memimpin, tapi rotok buri-buri, umure wis rotok sepuh, lemune nemen. Longgo. Itu di sini. Wa aidan anis Sya'bi anna Muawiyata innama khataba qa'idan lima kathura syahmu batnihi wa lahmuhu. Jadi ada riwayat yang menyebut Muawiyah itu khutbah dengan duduk tidak ada alasan lain karena napa jenenge lemak dan daging perutnya itu banyak, berarti lemu. Karena itu sebagian waqtul a'immah akhadha wujubal qiyam asna al-khutbah wa wujubal julus bainal khutbataini istinadan ila fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Ya. Oleh karena itu sebagian imam mazhab menyatakan bahwa khutbah dengan berdiri itu wajib, duduknya juga wajib, berdiri lagi wajib. Karena itulah contoh Nabi SAW dan para pengganti beliau Abu Bakar, Umar, Utsman. Cuma kata Said Sabiq, walakin al-fi'la bi mujarradihi la yufidul wujub. Sajane kalau hanya sekedar dilakukan oleh Nabi itu tidak menunjukkan wajib. Betul dalam usul fikih itu kalau hanya apa yang dilakukan Nabi menjadi wajib. Nah, apa yang dilakukan Nabi itu menjadi wajib. Kok soro sampean? Nabi SAW niku mesti sholat beng. Nah, sing dilakoni Nabi wajib. Ha iso ninggal sampean. Nabi niku nek bengi ninggal gantine isu 10 rakaat, 12 rakaat. Ya. Nek iku wajib, wah tambah soro maneh. Jadi sekedar apa yang dilakukan oleh beliau itu hukumnya sunnah. Ya cuma opo angel niru ngoten lho. Engko gaya aneh-aneh.
Wis langsung ae wis. Ya, khutbah kaitan lungguh gak apa-apa mau. Misale kayak coba-coba. Kadang-kadang nguji ilmu ngoten niku. Kula biyen pas teng pondok jenenge di pondok niku kan anak-anak itu kan santri-santri itu kadang-kadang baru belajar ilmu dipraktekno gitu loh. Sopo ae sing oleh salat tayamum. Oh, musafir. Wah, musafir contohnya apa? Kabeh dadi contoh musafir. Omahe ning Sidoarjo, mondoke nang Bangil musafir. Omahe Jakarta, mondoke musafir. Dadi teko nang musala iku plok. Pinggire plok, tayamum kabeh banyune enten. Iku biasa ini kait ngerti ngoten niku praktek iki musafir berarti praktek padahal pinggire kerane masjid. Terus dalam sebuah hadis itu disebut Rasulullah SAW kalau sholat zuhur itu ya beliau mensirrikan atau yusmi'u ahyanan, memperdengarkan bacaan beliau kadang-kadang. Ya, memperdengarkan bacaan beliau kadang-kadang. Nah, itu dipahami berarti nek awan niku kadang-kadang jahar. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Iku salat zuhur apa kak liyane gopoh iki ya apa iki? Subhanallah, mboten jarine praktek niku wau. Nabi niku nek salat zuhur ya kadang-kadang memperdengarkan bacaan beliau. Berarti iki diwaca banter. Padahal prakteknya mboten ngoten, prakteke niku Allahu akbar. Misale alhamdulillah maliki ngoten mestine niku. Niki mboten diarani berarti kadang-kadang oleh banter banter. Niku jenenge nyoba ilmu ngoten niku. Jangan seperti itu gitu ya. Nek guru-guru temen ya aja dicoba dhisik gitu. Kula teng pondok niku macem-macem arek nyoba. Ya, kait belajar juru keras metu praktek. Praktek. Ya. Membaca surat hukumnya sunnah. Ya. Dan boleh hanya mengambil awal surat, boleh penuh, boleh akhir. Mantun waladhdallin amin. Alif lam mim Allahu akbar. Nah iki. Gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu niku boten digawe tulinan ya. Meskipun sekedar contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwa khutbah dengan berdiri itu wajib, duduknya wajib, tapi pun gawe pola mari ngono. Khutbah mbek lungguh tok misalnya ya. Jangan pakai dicontoh gitu ya. Saya kira demikian. Ya, ini pembahasan selanjutnya itu istihbabu raf'is shaut bil khutbah wa taksiriha wal ihtimam biha. Jadi kalau khutbah suarane banter. Kudu banter. Mohon maaf. Suarane harus keras. Wa taksiriha sunnah ojo dawa-dawa, ndek ae. Dan juga ya harus serius gitu ya khutbah niku. Nek pengajian setengah guyon saged. Nek khutbah Jumat sing serius gitu ya. Bahkan dalam riwayat yang ini disebut di sini ya, sampai Nabi itu matanya merah koyok merentah wong budal perang. Nah, begitu. Itu cara Nabi. Panjang pendek Nabi SAW menyatakan inna tula sholatir rasuli wa qisar khutbatihi ma innatun min fiqhin
Fa'atilus sholat wa qsurul khutbah. Dawane salate wong sing imami ambek ndeke khutbah iku ndudunno ngerti kae. Mestine salate luwih dawa timbang khutbahe. Atau sekurang-kurangnya salate aja ndek-ndek, khutbahe sing ndek. Ngoten lho. Niki mboten khutbahe petang episode ya. 40 menit kamari bareng wayahe salat kul karo kan ngono misale wali ya. Maka kata Nabi, panjangkan salatnya, pendekkan khutbahnya. Ini babnya khutbah Jumat loh ya. Panjangkan salat itu maksudnya setidak-tidaknya jangan ambil surat-surat pendek begitu. Sementara nek khutbah ojo gawe catatan kerpean sing dawa diwaca kabeh kan gitu ya. Itu terkait dengan rukun khutbah Jumat dan isinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum